Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Saya Nasya Bianca Putriana Dita selaku pembicara pertama dari tim pemerintah. Di sini tugas saya sebagai pembicara pertama yaitu memaparkan mosi, memaparkan argumentasi, dan memaparkan penegasan ulang. Mosi perdebatan pada kali ini yaitu Dewan ini akan melegalkan penjualan pakaian import bekas pakai atau thrifting di Indonesia. Sebelum memasuki ranah argumen kami akan memberikan penjelasan terkait thrifting itu sendiri. Thrifting adalah kegiatan berbelanja pakaian bekas. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni thrift yang secara harfiah berarti hemat. Meninjau dari mosi tersebut, kami memiliki beberapa poin-poin argumen, di antaranya ialah yang pertama, memperbaiki perekonomian di Indonesia. Persoalan ini merujuk pada perekonomian di Indonesia. Kita harus memutuskan mana pilihan terbaik bagi perekonomian di Indonesia. Sebagai tim pemerintah, kami percaya bahwa dengan adanya pelegalan penjualan barang import bekas pakai atau thrifting di Indonesia ini dapat menjadi penyokong atau pondasi bagi perekonomian di Indonesia. Dapat kita lihat sekarang saja, banyak sekali para pedagang-pedagang yang menggunakan barang thrifting ini sebagai modal usaha mereka, sebagai properti yang mereka jual. Jika kami melarang dengan adanya pelegalan thrifting ini, lantas apa yang akan terjadi dengan kondisi perekonomian di Indonesia? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik saja, jumlah pengangguran di Indonesia ini mencapai 8,4 juta orang pada Agustus 2022, yang mana porsinya 5,68% dari total angkatan kerja nasional. Dan pengangguran ini paling banyak berasal dari kelompok usia 20-24 tahun, yakni 2,54 juta orang, yang angka ini setara dengan 30,12% dari total pengangguran nasional. Tadi kita lihat berdasarkan data dari kelompok usia yaitu banyaknya 20-24 tahun. Dan rata-rata sekarang banyak kelompok usia 20-24 tahun menjadikan thrifting ini, penjualan pakaian bekas import ini sebagai salah satu usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan mampu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Karena dapat kita lihat dari data tersebut apabila betapa tingginya angka pengangguran di Indonesia ini. Kemudian sebelum tim oposisi menyanggah terkait argumentasi ini, kami tegaskan bahwasannya kami hanya memberikan solusi kepada para pedagang-pedagang yang apabila pelegalan thrifting ini tidak dilakukan, maka tidak bisa dibayangkan akan seberapa banyaknya penjual yang kehilangan sumber pendapatannya. Sehingga dengan kehilangan sumber pendapatannya akan seberapa tingginya lagi angka pengangguran di Indonesia. Lagi pula, regulasi atau aturan ini pun dilakukan dengan tahapan dan memperhatikan hal-hal lainnya. Yang dimana hal-hal lainnya ini pun mengacu pada argumen kami yang selanjutnya, yakni mengurangi limbah pakaian yang sehingga mampu melestarikan lingkungan. Dengan adanya pelegalan penjualan barang import bekas atau thrifting ini menjadi sebuah upaya untuk mengurangi limbah pakaian yang ada. Kami telah temukan data, kami telah riset data. Co-founder dari Our Work at Work, Anika Rahmat, menyampaikan data temuannya yaitu sebanyak 33 juta ton tekstil yang diproduksi di Indonesia. 1 juta ton diantaranya menjadi limbah tekstil. Dan kita tahu dampak limbah tekstil ini sangat berbahaya bagi lingkungan. Karena telah tampak di depan mata kita, salah satu contohnya ialah pencemaran air. Telah dilakukan studi yang dilakukan oleh Pusat Riset Oseanografi, Institut Pertanian Bogor pada bulan Februari menemukan bahwa sebanyak 70% bagian tengah Sungai Citarum tercemar mikroplastik berupa serat benang polyester. Hal tersebut diperkuat dengan keberadaan industri tekstil di kawasan tersebut. Dapat kita bayangkan apabila industri tekstil ini terus memproduksi pakaian-pakaian sehingga akan terus mencemari lingkungan, mencemari air. Lantas di mana kita akan memperoleh air? Air bersih akan sulit ditemukan karena pencemaran ini terus terjadi oleh adanya limbah pakaian ini. Oleh karena itu, Dewan Juri yang saya hormati dan rekan tim oposisi yang saya banggakan, bentuk solusi berupa pelegalan penjualan pakaian barang impor atau thrifting ini mampu menjadi salah satu upaya kita dalam melestarikan lingkungan. Kita tahu sendiri bahwa masyarakat ini sangat senang dengan fashion. Mereka melakukan budaya perilaku konsumtif dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam bergaya, sehingga apa yang akan terjadi jika hal tersebut terus
terjadi dalam masyarakat. Lantas apa yang terjadi dengan limbah pakaian yang akan ada di Indonesia maupun di dunia ini? Hal tersebut, kita dapat mengacu dari hal tersebut bahwa hal tersebut dapat kita jadikan sebagai pemanfaatan. Maksud pemanfaatan di sini ialah dengan dilegalkannya penjualan barang impor tersebut merupakan salah satu upaya mengurangi limbah pakaian. Mengapa dikatakan demikian? Karena masyarakat memanfaatkan kembali barang bekas menjadi barang baru. Sehingga hal tersebut dapat menjadi upaya masyarakat untuk melestarikan lingkungan. Dengan perilaku konsumtif masyarakat ini, kita jadikan upaya untuk masyarakat melestarikan lingkungan. Karena apabila kita tidak memanfaatkannya dengan baik dalam pelestarian ini, maka apa yang akan terjadi dengan kita di masa depan? Karena dalam bentuk pelestarian ini dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengurangi limbah pakaian ini. Sehingga dapat kita simpulkan dari argumen kami bahwasannya dengan adanya pelegalan penjualan pakaian import atau bekas atau thrifting ini akan meningkatkan perekonomian di Indonesia dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Karena apa yang terjadi jika kita tidak melegalkan penjualan barang import atau thrifting ini, bagaimana keadaan para pedagang yang kehilangan mata pencaharian mereka dalam berdagang. Kemudian bagaimana apabila pelegalan ini tidak dapat dilakukan? Apa yang akan terjadi dengan lingkungan sekitar kita? Karena tingginya limbah pakaian yang mencemari lingkungan kita. Dan apalagi upaya pelestarian yang dapat kita lakukan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang saya hormati, kami selaku tim pemerintah benar-benar menyetujui bahwa Dewan ini akan melegalkan penjualan pakaian import bekas atau thrifting di Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.